Sudah mencatat apa belum? Ada berapa syarat untuk menjadi beruntung? Apa saja coba, kakak pengen dengar. Oke, yang kedua. Yang ketiga. Yang belakang yang keempat. Jangan diem. Yang belakang yang keempat apa yuk? Itu apa tidak? Iya. Kira-kira itu bisa diaplikasikan tidak adik-adik? Siapa yang optimis bisa mengaplikasikan? Loh, kok nggak ada yang optimis? Coba saya kakak tanya lagi, siapa yang optimis bisa mengaplikasikan? Gampang apa susah? Oke. Baik. Tadi siapa yang kepengen bermanfaat untuk sebanyak-banyak manusia? Siapa tadi? Siapa yang pengen bermanfaat untuk ratusan manusia? Ribuan manusia? Jutaan manusia? Nah sekarang salah satu contoh bisa bermanfaat adalah melalui aktivitas jual beli. Ada berapa banyak sahabat Rasul yang bisnisnya besar? Banyak itu berapa? Coba sebutkan siapa saja kira-kira. Iya, terus? Oke. Adik-adik pengen punya bisnis yang besar tidak? Kakak kasih tahu ya, bisnis yang besar itu dimulai dari kemampuan kita untuk membangun mindset. Dimulai dari keinginan kita untuk menentukan destinasi terjauh yang bisa kita tentukan sejak sekarang. Adik-adik hari ini boleh masih menjadi santri, tapi di kepala adik-adik sudah tergambarkan ingin memberikan kontribusi kebermanfaatan seperti apa. Ingin membangun bisnis sebesar apa. Nah, oleh karena itu, kakak hadirkan Kak Jarod, ayo ke sini. Beliau akan berbagi tentang bagaimana memiliki mindset korporasi yang adik-adik bisa simak, bisa ikuti sambil adik-adik mulai menentukan apa ya yang bisa saya capai, titik terjauh yang bisa saya wujudkan, mulai digambarkan sejak sekarang. Kenapa kakak yakin adik-adik bisa? Karena membangun destinasi terjauh itu gratis. Ada yang berani membangun destinasi terjauh? Ayo, ada yang berani membangun destinasi terjauh? Ayo suaranya yang mana? Semangatnya. Ada yang berani membangun destinasi terjauh? Ayo yang laki-laki, mana suaranya? Yang semangat, yang semangat. Berani tidak membangun destinasi terjauhnya? Pengen jadi apa nanti ketika udah gede nanti? Pengusaha. Pengusaha yang seperti apa? Sukses. Sukses itu definisinya apa? Ya, nanti ya kita ikuti. Kak Jarod akan menjelaskan tentang mindset korporasi. Silakan Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'da. Yang saya hormati Bapak Kiai Haji Tuan Guru Khairi Habibullah, juga seluruh pengurus pondok pesantren dan juga adik-adik tercinta yang hadir di sini. Ya, saat ini saya akan menyampaikan tentang pentingnya membangun mindset korporasi. Apa itu mindset korporasi? Ya, dulu jauh sebelum kita, Rasulullah sudah mencontohkan pada saat terjadi perang Khandaq, ya, yaitu perang yang sulit, menggali parit dalam kondisi kehausan dan panas.
Rasulullah sempat bersabda bahwa suatu ketika ya Konstantinopel akan bisa ditaklukkan oleh Islam, dan sebaik-baik pemimpin adalah pemimpin yang memimpin peperangan itu, dan sebaik-baik bala tentara adalah bala tentara yang mengikuti di peperangan itu. Sehingga setelah beberapa generasi hal itu bisa tercapai dengan ditaklukkannya Konstantinopel oleh Muhammad Al-Fatih. Ya, ini adalah salah satu contoh di mana berpikir besar itu perlu. Yang kedua dicontohkan apa yang dikatakan oleh Presiden kita Bapak Soekarno. Gantungkanlah cita-citamu setinggi langit. Jika engkau jatuh, niscaya engkau akan jatuh di antara bintang ke bintang. Artinya apa? Artinya adalah faktor sukses kita untuk masa depan tergantung di mana kita mengolah warisan yang diberikan Allah ke kita, yaitu mengolah mindset, pola pikir. Ya, saya akan menggambarkan sedikit gambaran tentang success story saya. Dulu saya lulus SD itu hampir tidak bisa melanjutkan sekolah. Ya, orang tua saya kena stroke, kemudian memanggil saya, "Nak, kamu nggak bisa melanjutkan sekolah karena bapak nggak bisa cari maisah lagi." Itu sambil sakit, nggak bisa jalan dan tangannya bermasalah. Kemudian pada saat itu saya berpikir positif, sehingga saya mencari jaringan, cari teman untuk bisa mendapatkan hasil. Sehingga selama 3 tahun saya sekolah itu saya sambil kerja di Asungan, di terminal bis. Ya, ada gambaran ya? Ya, jadi mulai dari nol. Kemudian setelah itu bisa lulus terbaik, melanjutkan STM, dan saya sebagai tukang adzan di masjid selama 2 tahun. Itu juga gitu, pulang sekolah saya kerja bantu di bengkel bubut untuk membiayai sekolah. Ya. Tetapi apa yang ada di pikiran saya? Ya, bahwa suatu ketika, suatu hari nanti saya harus sukses. Ya. Saya bosan jadi orang miskin. Saya bosan disepelekan oleh teman-teman. Ya. Jadi gimana caranya menumbuhkan raksasa dalam diri kita itu diawali sejak usia dini. Ya, di dalam sebuah hadis, innallaha la yughayyiru man biqaumin hatta yughayyiru man bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak akan merubah nasib suatu kaum kalau kaum itu tidak berusaha untuk merubahnya. Jadi dari faktor sukses adalah ada di dalam diri kita. Sekarang Anda sekalian masih boleh miskin, masih boleh kecil, boleh diremehkan orang, tetapi pola pikir Anda semua harus pola pikir besar. Coca-Cola tahun 1988 per hari hanya jualan 9 cap. Ya, Coca-Cola. Sekarang kita tahu omsetnya per tahun sudah 135 triliun lebih. Ya, sama halnya Indomaret. Di tahun yang sama juga dia masih dimulai dari toko yang kecil, tetapi sekarang omsetnya sudah lebih dari 30 triliun per tahun. Nah, ini adalah sesuatu yang besar, diawali dari mindset yang benar. Ya, saya menggambarkan sedikit. Setelah saya lulus, kemudian selama 16 tahun saya bekerja di Astra alat berat, ya, dan di sana cukup berprestasi karena saya mempunyai mindset korporasi, sehingga berhasil saat ini membangun 5 perusahaan yang salah satunya adalah perusahaan di bidang alat berat di Timor Leste. Nah, usaha lain di Pasuruan, saya ada lahan sekitar 44 hektar pertambangan pasir dan uruk. Ya, kemudian juga ada sapi termurah.com. Setiap tahun saya mengirimkan sapi untuk kurban
untuk support pondok pesantren di wilayah Jakarta, ya rata-rata 300 ekor per tahun. Nah, itu adalah awalnya kita masih nol, ya. Tetapi kita punya mindset yang positif sehingga kita bisa menumbuhkan. Untuk itu, adik-adik di sini, mari kita bikin mindset kita menjadi mindset yang besar. Berpikir besar, dimulai dari yang kecil dan terus bergerak. Itu saja dari saya. Akhir wali hada, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Jarod. Baik, setelah mendengar yang disampaikan, yang dibagikan oleh Kak Jarod tadi, adik-adik sudah mulai optimis untuk merancang target destinasi terjauh yang bisa ditentukan tidak? Ternyata bisnis yang hari ini adik-adik kenal adalah bisnis yang besar. Ternyata mulainya juga dari berarti kalau misalnya adik-adik hari ini merancang sesuatu yang besar, kira-kira bisa apa tidak? Membayangkan sesuatu yang besar, kira-kira boleh apa tidak? Kenapa kok boleh? Karena gratis. Masa gratis saja nggak berani? Ya nggak? Nah, oleh karena itu adik-adik, untuk merumuskan sesuatu yang besar, adik-adik harus mulai mampu menilai diri sendiri, harus mulai mampu mengidentifikasi diri sendiri. Aku ini punya kemampuan apa? Aku ini punya kelebihan apa? Aku ini punya keahlian apa? Nah, untuk mengenali itu tentu butuh sebuah proses. Oleh karena itu di sini kami hadirkan Kak Indra. Kak Indra ini bisnisnya macam-macam, mulai dari kuliner sampai jagal sapi. Artinya dia juga merupakan pengusaha. Kak Indra akan berbagi kepada adik-adik sekalian bagaimana caranya mengenali potensi diri dan bagaimana caranya memaksimalkan. Adakah di antara di sini adik-adik yang sudah tahu bahwa aku punya kelebihan ini loh? Ada nggak? Ada yang sudah mulai merasakan itu? Oke, kita langsung dengarkan Kak Indra. Terima kasih Kak Sajulia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat, yang termulia Tuan Guru Haji Khairi Habibullah beserta jajaran pengurus pesantren Nurul Haromain NMDI dan adik-adik yang tentunya sangat saya sayangi dan cintai. Apa kabar semuanya? Bingung ya. Sekali lagi ya. Sananya apa kabar? Jawabannya bahagia dengan tepuk tangan. Mohon maaf, boleh tepuk tangan di sini? Saya ingin tanya apa kabar? Jawab tepuk tangan. Jawab bahagia dan tepuk tangan sekenceng-kencengnya. Saya ulangi lagi ya. Apa kabar? Kayak gempa gitu ya, luar biasa sekali ya. Terima kasih semangatnya dari yang luar biasa. Jadi saya lanjut aja tadi yang disampaikan oleh Kak Salim Syuharis, Kak Koko, dan Kak Jarod. Saya ingin menambah sedikit. Saya sedikit cerita tentang diri saya. Saya dulu waktu SMA sudah bekerja. Di sini yang SMA siapa? Silakan angkat tangan. Semuanya SMA. Luar biasa. Saya dulu SMA itu tahun 98 dan saya sudah bekerja dan saya tidak dikasih uang lagi sama orang tua. Dan saya juga sama kayak kalian, saya 14 tahun di pondok pesantren. Dan ternyata santri ini punya potensi-potensi besar apabila mau. Jika ingin besar, pasti akan besar. Nah, terkait yang disampaikan oleh Kak Salim tadi, bagaimana sih supaya kita tuh bisa menjadi orang sukses? Tadi kalian juga semuanya menyampaikan ingin sukses, ingin sukses, ingin sukses. Betul apa betul? Kurang kenceng. Pengen sukses enggak? Luar biasa
sekali. Kita kasih applause untuk kita semuanya. Jadi kalau pengen sukses itu gampang, mudah. Jawabannya hanya istiqomah. Apa sih istiqomah itu? Kita harus kerja yang baik, yang keras secara terus menerus. Bagaimana cara kerjanya? Ya istiqomah itu tadi. Pokoknya apapun yang terjadi, kita harus disiplin diri. Karena apa? Orang-orang pintar di dunia ini tuh banyak, tapi orang yang istiqomah sedikit. Orang pintar itu kalahnya dengan orang yang mau kerja keras. Dan orang yang kerja keras kalahnya hanya dengan orang yang pintar, yang mau kerja keras. Saya ingin tanya ke kalian semuanya, kalian orang pintar apa tidak? Pintar ya, saya yakin seperti itu. Kedua, kalian apakah orang yang kerja keras? Kok banyak yang malu-malu gitu ya? Tuh kerja keras, siapa tadi yang ngomong itu? Keren banget caranya ya. Jadi kalau kalian ingin sukses, kerja keras dan wajib pintar. Itu hanya satu syaratnya, kerja keras dan pintar. Pintar lewat keilmuan. Dan satu lagi, gimana caranya kita supaya kerja keras kita benar-benar maksimal? Satu, cari, gali apa yang kalian jadikan sebagai keunggulan kalian. Mulai sekarang catat, kan ada buku semuanya ya. Kasih 5 keunggulan kalian yang ada di dalam diri kalian masing-masing. Kalian itu kekuatannya apa? Harus dicatat. Paham di sini? Keunggulannya misalnya ya, saya orangnya supel, suka bergaul. Tulis. Kedua, saya suka berpikir tentang hitung-hitungan, akuntansi misalnya. Tulis. Saya suka apa lagi ya? Olahraga, tulis. Olahraganya apa yang spesifik? Misalnya main bola, ya main bola aja, tulis. Kenapa? Apa kok kurang jelas ya? Kenapa? Oh, misalnya yang begitu juga kelemahan-kelemahan kalian silakan ditulis. Tulis 5 keunggulan, tulis 5 kelemahan. Karena apa? Dari situlah kita mempunyai dan mengetahui apa potensi-potensi yang harus kita miliki. Dari kalian tadi tulis keunggulan kalian masing-masing, wajibkan, asah terus-menerus supaya itu nanti akan menjadi senjata kalian di saat kalian sudah keluar dari pondok pesantren ini. Karena apa, saudara-saudara? Di luar sana sangat-sangat gimana ya saya ngomongnya, sangat-sangat kejam. Kalau kita tidak memperbaiki diri kita sendiri, kita akan kalah bersaing dengan orang lain. Paham di sini? Oh, kaget juga itu. Nanti kalau kalian nggak siap, kalian akan seperti itu, jatuh kena angin. Ya. Jadi adik-adik, dari semua keunggulan kalian masing-masing, saya hanya pesan diasah terus-menerus. Diasah terus-menerus sampai itu menjadi keahlian kalian. Kok di sini menjadi pengusaha mulai awal belajar berbisnis. Tapi kalau misalnya ada juga, Pak, saya ini pengen berbisnis, tapi saya tidak mempunyai kemampuan marketing, tidak apa-apa, tidak ada masalah. Karena apa? Marketing bisa dikerjasamakan dengan temennya yang lain. Paham di sini? Nah, setelah kalian tulis, kalian asah terus-menerus kemampuan kalian, keunggulan kalian. Nomor 3, kalian wajib istiqomah. Asah terus-menerus, jangan sampai lengah, jangan sampai lelah. Dari itu semuanya, insya Allah saya yakin kalian semua akan menjadi orang sukses di dunia ini dan di akhirat kelak nanti. Izinkan kakak mau cerita sedikit ya. Ini tolong disimak baik-baik. Tolong disimak karena di sini ada pesan moral yang luar biasa. Suatu ketika di Hawaii, di negara Hawaii, tahu Hawaii ya? Di mana sih Hawaii itu? Di Amerika, bener. Pernah ke sana apa belum? Ada yang pernah, luar biasa. Lewat mimpi lagi ya. Kalau saya belum ke sana, tapi saya juga pengen ke sana. Nah,
Di Hawaii teman-teman, ada seorang anak muda yang luar biasa. Tapi anak muda ini tidak mempunyai tangan. Walaupun dia tidak mempunyai tangan, dia ingin sekali menjadi juara bela diri yang terbaik di Hawaii. Yaitu bela diri namanya Kempo. Pernah Kempo ya? Nah, Kempo itu di sini ada. Nah, si pemuda tadi ingin sekali menjadi juara. Kira-kira bisa nggak? Dia nggak punya tangan. Bisa, betul, bisa. Nah, si anak muda ini karena ingin menggebu-gebu, ingin menjadi seorang atlet Kempo, datanglah dia ke pelatih yang terbaik. Hai pelatih, tolong saya dilatih Kempo dan saya ingin jadi juara Kempo nasional se-Hawaii. Dan apa yang terjadi teman-teman? Sang guru akhirnya menerima pemuda tadi untuk menjadi muridnya. Dan si murid hanya diajari apa? Satu jurus, namanya adalah jurus kuncian. Ketika si murid tadi bilang, wahai guru, saya sudah cukup berlatih, saya ingin ikut pertandingan Kempo. Tapi apa yang terjadi? Gurunya bilang, silakan, tapi saya tidak akan mengajari jurus-jurus yang lain. Hanya satu jurus kuncian itu aja. Dan di saat pertandingan sudah dimulai, benar, guru tersebut itu bilang gini, hai pemuda, tolong percepat jurusmu, tolong perkuat kuncianmu, dan tolong baguskan kuncian-kuncianmu dan kuatkan. Dan akhirnya yang terjadi, si pemuda tersebut akhirnya juara dan mudah mengalahkan musuh-musuhnya karena hanya dengan lewat satu jurus. Apa pesan moralnya di sini? Bolehlah kita sebagai manusia biasa mempunyai kelemahan, tapi kita juga harus mempunyai keunggulan. Kalau kita mau mengasah keunggulan kita, suatu saat yakinlah kita akan jadi juara dunia. Jadi begitu ya adik-adik, semangat semuanya dan sukses untuk kalian semuanya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Indra. Mohon izin adik-adik sekalian, Tuan Guru untuk berfoto di depan di sini. Mohon izin. Beserta seluruh Adik-adik ikut